dan sangat menarik juga ya, karena berkaitan dengan buku sejarah atau tokoh sejarah yang luar biasa juga namanya. Bagaimana nih kabar teman-teman sekalian? Nah, kesibukannya, semoga nanti teman-teman yang lain bisa nyusul seperti biasa, karena kita juga kebetulan menyediakan rekaman ulangnya ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak sempat bergabung karena memang dalam proses mungkin pulang kerja atau pulang kuliah dan lain sebagainya, memang bisa mengikuti siaran ulangnya di YouTube. Semoga teman-teman yang sudah ada di sini, ada Mas Haidar tentunya, narasumber kita yang luar biasa, ada Tiwi, ada Mas Ari, ada Mas Adi, ada Mas Ongki, dan juga Teh Suci dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nanti kita bisa diskusi secara interaktif juga. Insya Allah 1 sampai 1,5 jam ke depan kita akan bersama untuk mengulas buku berkaitan dengan memahami Hamka, The Untold Stories. Nah, kita sudah ada juga di dalam Zoom kita ini sudah hadir Mas Haidar Musyafa. Salam kenal kembali Mas Haidar. Saya Sama-sama, Mbak. Siska Trisya. Insya Allah akan menjadi moderator atau host untuk diskusi kita 1 jam sampai 1,5 jam mendatang. Eh, Sebelum itu, saya boleh izin membacakan CV Mas Haidar singkat, tapi tadi ini hanya berdasarkan saya googling sebentar Mas Haidar. Dari Oke, kemarin sih saya coba siap. cari-cari informasi tentang Mas Haidar. Semoga nanti nggak ada yang salah. Kalau ada yang saya mohon maaf. Atau kalau ada yang kurang, nanti Mas Haidar bisa tambahkan gitu ya. Tapi ini udah ada juga yang saya update berdasarkan diskusi tadi Mas Haidar dan TV, jadi udah saya tambahkan. Jadi teman-teman sekalian, Mas Haidar atau Mas Haidar Musyafa, beliau merupakan pria kelahiran Sleman pada 29 Juni 1986. Beliau sudah aktif menulis sejak 2014 dan sudah memiliki banyak sekali terbitan. Kalau di sini berdasarkan catatan saya, kalau novel biografi beliau sudah ada 14 dan ada juga buku-buku Islami yang inspiratif yang jumlahnya juga 14 dan juga ada buku-buku lain yang berkaitan dengan self improvement itu sendiri. Mas Haidar sudah menulis sejak tahun 2014. Beliau memiliki hobi baca bahkan sejak duduk di bangku sekolah dasar dan sudah aktif atau mulai menulis itu sejak duduk di bangku SMK. Semoga saya nggak salah ya mas informasinya yang saya dapat di Oke, siap. Google. Khusus hari ini teman-teman karena banyak sekali karya-karya dari Mas Haidar kalau teman-teman bisa googling nanti dan ada novel biografi yang tadi saya sebutkan buku-buku Islam dan juga self improvement. Hari ini kita akan mengulas tentang satu judul yang luar biasa juga tentunya yaitu memahami Hamka The Untold Story yang hari ini kita akan ulas bersama secara lebih dalam bersama Mas Haidar penulis yang luar biasa karena mungkin saja dari kita yang ada di forum ini yang sudah tahu, tentu sudah tahu banyak tentang Hamka, tapi mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu kita ketahui dan itu belum kita ketahui dengan secara baik, sehingga nantinya bisa disampaikan lebih apa namanya, lebih banyak informasinya oleh Mas Haidar itu sendiri. Dan saya mewakili dari teman-teman temu sejarah sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Haidar sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Tadi informasinya berdasarkan dari TV dan semoga diskusi malam ini bisa menjadi forum yang interaktif juga untuk kita semua, tidak hanya untuk teman-teman yang temu sejarah, untuk kita bisa menggali atau menambah pengetahuan tentang sejarah yang ada di Indonesia dan juga untuk Mas Haidar sendiri tentunya. Hmm. Sekian mungkin ya Mas untuk membuka dari saya. Mas Haidar sudah ready? Oke, siap, Mbak. Siap. Saya ada waktu sekitar 15 atau 20 menit sebenarnya untuk Mas Haidar mau mau sifatnya bercerita kah atau karena tadi saya informasinya belum ada PPT ya Mas Haidar boleh. Jadi kita cerita secara verbal aja. Nanti teman-teman yang punya pertanyaan silahkan diajukan kalau mau di chat boleh atau mau raise hand juga ngomong langsung sama Mas Haidar boleh karena jarang-jarang kita bisa ketemu Mas Haidar jadi kita bisa manfaatkan secara lebih baik forum ini dengan saling berinteraksi. Nah, mungkin sebelum itu Mas Haidar ada sih beberapa informasi yang sebenarnya saya pribadi juga ingin tahu terkait dengan buku ini. Mungkin ya Mas sekitar bagaimana sih sebenarnya kehidupan Hamka di waktu kecil atau kekeluargaannya beliau, kemudian beliau kan kita kenal sebagai tokoh pahlawan yang juga sebagai buya gitu ya, ulama besar juga di Indonesia. Bagaimana beliau memposisikan dirinya
saat menjalankan dua peran yang menurut saya itu kan kalau misalnya kita berkaca dengan kondisi saat sekarang itu sangat bertolak belakang gitu ya Mas. Mungkin ada gitu ya informasi-informasi apa yang menarik yang bisa di-share juga terkait hal tersebut dijalani Hamka pada masa dahulunya. Dan mungkin yang terakhir yang ingin saya tahu juga adalah mungkin bagaimana pergolakan dia menjalankan perannya selaku buya dan juga tokoh kenegaraan di Indonesia itu sendiri. Begitu mungkin Mas Haidar untuk pemantiknya. Sisanya Hmm. waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Haidar. Terima kasih Mbak Siska atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Mbak Tiwi atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam sebuah pertemuan yang insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat dari sosok seorang Buya Hamka. Nah, teman-teman, Buya Hamka ini merupakan sosok ulama yang menurut saya adalah ulama yang paripurna. Sosok ulama yang pengabdiannya memang diniatkan untuk agama juga negara. Makanya tidak heran jika Buya Hamka ini tetap hidup dalam ingatan generasi bangsa hingga saat ini, meskipun beliau sudah lama sekali meninggalkan kita. Hamka ini masa kecilnya oleh orang tuanya diberi nama Abdul Malik. Itu lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di sebuah kampung di tepi danau, yaitu di Maninjo, tepatnya di kampung Tanah Siroh. Nah, itu ayahnya seorang ulama yang sangat terkenal bernama Haji Rasul, gelarnya atau nama aslinya adalah Abdul Karim Amrullah. Dari silsilah keturunannya saja, beliau itu adalah atau Hamka ini adalah ulama yang memang dari garis keturunannya diturunkan dari ulama-ulama terpandang di wilayah Minangkabau pada waktu itu, Sumatera Barat pada umumnya. Karena kakeknya itu Haji Amrullah atau ayah dari Haji Rasul ini juga masih keturunan dari Tuanku Pariaman. Nah, Tuanku Pariaman ini merupakan salah seorang panglima dari Tuanku Imam Bonjol ketika terjadi Perang Padri. Makanya Hamka ini termasuk juga seorang yang sangat tekun mewarisi keilmuan dari ulama-ulama atau para datuk-datuknya yang telah wafat. Jadi ketika Hamka ini dilahirkan, maka tidak heran ketika Haji Rasul itu membopong bayi Hamka ini, Abdul Malik ini, sambil berulang kali mengatakan 10 tahun. Artinya 10 tahun bayi Hamka ini akan saya kirim ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Karena sosok tokoh di situ memang banyak yang belajar agama di Mekah pada waktu itu. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama asli Nusantara juga menjadi imam besar di Masjidil Haram pada waktu itu, dan Haji Rasul sendiri pernah menimba ilmu secara langsung ketika berada di Mekah bersama Imam Khatib Al-Minangkabawi. Maka tidak heran ketika Buya Hamka lahir, itu beliau ingin mengirimkan anaknya yang laki-laki ini ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Tetapi hanya tinggal harapan karena Hamka pada akhirnya tumbuh menjadi bocah yang sangat nakal. Bocah yang ugal-ugalan, bocah yang orang tuanya ingin Hamka kecil ini mengaji, tetapi Abdul Malik ini lebih sering kenakalannya sudah di luar batas kewajaran pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, Hamka ini tumbuh dalam bimbingan dari neneknya yang bernama Nenek Tarsawa itu. Maka ketika dimarahi oleh Haji Rasul, maka neneknya inilah yang kemudian membelanya. Maka timbul juga ini menjadi motivasi Hamka bahwa di samping memiliki ayah yang keras,
yang memiliki keinginan harus dilakukan, tetapi di sisi lain dia eh, dihadapkan pada sosok perempuan yang lembut, yaitu neneknya, nenek Tarsawa ini tadi. Maka tidak heran ketika kemudian ini menjadi awal dari kelembutan hati seorang Hamka ini. Ketika umurnya sudah menginjak 15 tahun, Hamka ini kemudian eh, greget, artinya memiliki keinginan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tuanya. Wah, saya kalau nakal terus seperti ini, saya besarnya mau jadi apa? Begitu pikir Hamka pada waktu itu. Nah, ketika itu dia timbul keinginan untuk yang tadinya dia di Diniyah School, kemudian nyantri di Syekh Ibrahim Musa di Parabe itu tadi, dia nakal, bahkan keluar lebih sering ikut karapan kuda daripada belajar di kelas. Nah, maka di tahun umurnya yang menginjak remaja itu dia sadar bahwa masa depan saya itu harus dipersiapkan agar saya tidak mengecewakan orang tuanya. Maka dia belajar bahasa Arab dari ayahnya, kemudian dari paman-pamannya, kemudian dia merantau ke Jawa. Ternyata ke Jawa itu dia mendapat pencerahan tentang pergerakan nasional. Dia berguru kepada Hostokro Aminoto, kemudian Suryo Pranoto, kemudian juga bertemu dengan kakak suami kakak tirinya, yaitu suami Fatimah, yaitu Ahmad Sultan Mansur di Pekalongan. Itu terjadi pada tahun 1924. Nah, dalam bimbingan Sultan Mansur inilah Hamka kemudian semakin tertarik untuk mempelajari agama. Lebih-lebih di tahun 1925, ayahnya itu menyusul ke Pekalongan, kemudian membawa Hamka ini pulang. Di Maninjo kemudian Hamka ini mendirikan Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah di sana. Ada cerita menarik ketika Hamka ini mendirikan Muhammadiyah, yaitu membantu ayahnya mengembangkan dakwah Muhammadiyah yang didapatkannya di Jawa. Di Sumatera pada waktu itu dia ditolak menjadi guru agama di organisasi yang didirikan oleh ayahnya itu sendiri beserta kawan-kawannya. Karena dengan alasan Buya Hamka ini atau Abdul Malik ini belum memiliki pengalaman atau tidak memiliki ijazah sekolah formal. Dia hanya bisa pandai berceramah tetapi tidak memiliki ijazah formal, maka ditolak. Nah, penolakan itu membuat Buya Hamka sakit hati. Jadi usianya yang 19 tahun pada waktu itu dia kemudian bertekad untuk berlayar ke Mekah. Dia ingin menimba ilmu agama langsung. Nah, itu artinya perjalanannya itu didasari juga dengan dendam melihat apa situasi masyarakatnya pada waktu itu. Ketika saya sudah belajar jauh-jauh ke Jawa, tetapi ilmu yang saya dapat di Jawa itu ditolak, wah, maka sakit hati saya ini tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Dia berangkat ke Mekah, tetapi tidak memiliki uang pada waktu itu. Nah, maka ia datang kembali ke neneknya di Maninjo, di tepi Danau Maninjo itu, mengatakan bahwa saya ingin berangkat ke Mekah. Jika saya di umur Jika ayah saya yang miskin tidak bisa memberangkatkan saya ke Mekah untuk belajar agama, maka saya akan menebus janji ayah saya ini dengan saya berangkat sendiri ke Mekah. Saya akan belajar di sana, menimba ilmu agama, kemudian saya akan membuktikan kepada orang-orang di kampung halaman saya bahwa sepulang dari Mekah nanti saya akan menjadi guru yang baik bagi mereka. Akhirnya berjalan itu, Mbak. Berjalan ke Mekah, berlayar dengan segala romantika yang dilaluinya, akhirnya dia belajar langsung ke sana. Bertemu ulama-ulama yang sangat mumpuni. Dia berguru kepada Syekh Jamil Jambek dan lain sebagainya, mengkaji tentang pemikiran Islam dari pan-Islamisme yang berawal dari Al-Afghani, kemudian Syekh Ahmad Abduh juga di sana. Akhirnya pemikiran itu kemudian dibawa pulang ke Jawa, ke Sumatera. Dia menjadi guru
Medan sebelum pulang ke kampung halamannya, menjadi guru di tebing tinggi untuk mengajar ngaji para pedagang dari Sumatera Barat yang berdagang di sana. Menetap di sana sebenarnya tidak ingin pulang ke kampung halamannya di Maninjo atau di Padang Panjang itu karena sakit hatinya masih ada. Orang tuanya Haji Rasul itu berulang kali mengirimkan surat. Saya tidak tahu bahwa perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar agama. Sekarang masyarakatmu membutuhkan dirimu untuk menjadi suluh penerang di kampung halaman kita. Maka pulanglah, nak. Maafkan mereka. Itu nggak digubris, Mbak, sama Hamka. Hamka nggak sama sekali nggak menggubris surat itu. Hingga akhirnya Sultan Mansur itu datang sendiri ke tebing tinggi ini menjemput Hamka ini. Ayahmu itu sekarang sudah tua, Malik, sudah sering sakit-sakitan, sementara masyarakatmu di kampung halamanmu masih membutuhkan pencerahan agama, ilmu agama. Saya yakin ilmu yang kau dapat selama berbulan-bulan di Mekah itu akan menjadi suluh penerang bagi masyarakat di kampung halaman. Jika bukan Abdul Malik yang meneruskan perjuangan para datuk-datuknya dan ayahnya mengajar ngaji menjadi ulama di Seantero, Minangkabau, lantas siapa lagi? Baru luluh itu hati Buya Hamka. Akhirnya tahun 1929 itu pulang pulang ke kampung halamannya, dia mengabdi di sekolah Muhammadiyah, kemudian dia tumbuh menjadi seorang guru dan akhirnya bertemu menikah dengan Siti Raham itu. Jadi dari pergolakan pengalaman masa kecil yang Buya Hamka hadapi, kemudian ketika terjadi agresi militer Belanda, dia ikut berjuang juga, menumbuhkan semangat nasionalismenya juga pada diri Hamka. Dia keluar masuk hutan di wilayah Sumatera Barat untuk memerangi Belanda. Nah, itu timbul. Jadi hubul watan minal imannya atau cinta tanah airnya Hamka itu timbul. Dari situlah kemudian dia menjadi seorang ulama yang tidak hanya peduli pada nasib generasi mudanya agar paham ilmu agama, tetapi juga menumbuhkan semangat bagaimana seorang generasi negeri itu mencintai negerinya dan anti penjajahan. Maka dari semua yang sudah dilakukan oleh Buya Hamka itu, tak heran jika Hamka kemudian tumbuh menjadi seorang ulama yang paripurna, seorang ulama yang berpikiran moderat, seorang ulama yang teduh, karena dalam asuhan masa kecilnya dididik oleh ayah yang keras, kemudian ibu dan nenek yang lembut, itulah yang membuat pribadi Hamka menjadi sosok ulama yang teduh, yang setiap ceramah-ceramahnya atau pidato-pidatonya itu tidak pernah membuat gaduh, apalagi memancing di air keruh. Kita bisa melihat dari rekaman-rekaman videonya yang masih ada sampai sekarang, Buya Hamka itu tuturan dan pesan dakwahnya itu selalu menyejukkan, bukan memojokkan. Nggak ada yang dipojokkan. Semua organisasi dirangkul untuk mari kita maju bersama tanpa membedakan satu dan yang lainnya. Tak heran kemudian jika pemikiran-pemikiran Hamka itu kemudian juga mengundang simpati dari banyak kalangan, bukan hanya yang dari golongannya, tapi dari golongan yang bahkan memusuhinya. Jauh dari kata umpat dan hujat juga. Hamka adalah sosok figur atau sosok ulama yang figur ulama pembina. Dia seorang pendidik yang senantiasa memberikan didikan dengan akhlak, bukan membidik. Seorang ulama yang mengukuhkan ukhuwah, bukan meruntuhkan ukhuwah. Bahkan ketika mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan umat Islam pada waktu itu di masa rezim Bung Karno, yang kebijakan-kebijakannya dinilai tidak pro rakyat, Hamka ini tidak lantas melemparkan tudingan atau tuduhan yang menyudutkan penguasa, apalagi sampai menggalang aksi massa. Tapi Hamka justru menggunakan tulisan atau penanya dalam rangka menyampaikan aspirasi dan nasihat-nasihatnya kepada pemerintah. Hamka ini kemudian kita kenal sebagai sosok manusia yang memiliki pendirian teguh
apa yang dikatakannya, ya itulah yang diucapkan, apa yang diucapkannya, itulah yang kemudian dilakukannya. Jadi antara ucapan dan sikapnya itu sangat sinkron sekali. Maka tidak heran jika Bung Karno itu kemudian memenjarakannya karena hanya terjadi pergeseran, apa, ada gesekan kepentingan politik. Selain berpendirian teguh, Buya Hamka ini juga sosok yang memiliki berprinsip kuat, berani bersikap untuk mempertahankan keyakinannya. Maka ketika dia sudah mengatakan bahwa kebijakan penguasa ini tidak sejalan dan bahkan bertentangan dengan kepentingan rakyat, ya itu yang dilakukan Buya Hamka. Dia tetap memperjuangkannya baik dari atas mimbar maupun sebagai seorang politisi di Majelis Konstituante pada waktu itu, karena dia anggota juga. Seorang Hamka ini meski ketika mempertahankan prinsip akidahnya juga pertentangannya dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu sangat keras, tetapi Buya Hamka ini juga sejatinya adalah sosok yang lentur dan menaruh hormat kepada kalangan yang berbeda pendapat. Artinya Buya Hamka ini meski memiliki pandangan, tidak lantas menjas bahwa pandangannya itu yang paling benar. Dia tetap mengajak teman-temannya itu dari lintas partai, lintas ormas itu untuk berdiskusi mana kita cari solusi yang terbaik. Makanya di kompleks Masjid Al Azhar dulu itu Mbak, di Kebayoran Baru itu, tetangga Hamka itu hampir 80%-nya itu orang-orang Nasrani, tetapi semuanya sangat hormat sekali dengan Hamka karena bagaimana Hamka itu memberikan contoh bahwa bersosial itu tidak memandang keyakinan, tetapi dia bersosial itu lebih kepada membangun kemaslahatan umat. Hamka yang merupakan sosok ulama yang sangat bersahaja, ini juga tumbuh menjadi sosok ulama dan cendekiawan Indonesia yang tidak terbeli. Nah, ketika dia diminta untuk menghentikan tulisan-tulisan atau kritikan-kritikannya kepada penguasa melalui panji masyarakat itu, dia tetap tidak melakukannya sampai majalah itu dibredel pemerintah. Dia ditawari bermacam-macam jabatan dengan jabatan yang pada waktu itu sangat prestis, tetapi dia tidak mau karena jabatan itu ditawarkan dengan tujuan Hamka itu memihak kepada penguasa. Ketidakmauan Hamka menerima jabatan yang bertentangan dengan keyakinannya itulah yang kemudian membuatnya tumbuh menjadi sosok ulama, sosok sejarawan, sosok pendidik, sosok cendekiawan Indonesia yang independen dan tak gemar mengobrol fatwa. Beragam laku luhur inilah yang kemudian membuat ulama berdarah Minangkabau ini dihormati oleh semua kalangan, meski beliau lahir dan besar oleh organisasi Muhammadiyah, tetapi dia tetap akrab dengan Kiai Idam Khalid dan ulama-ulama NU pada waktu itu. Bahkan dengan lintas partai yang tidak sejalan dengan Masyumi, partai yang menjadi kendaraan perjuangannya waktu itu, tetap menjalin hubungan akrab. Maka tidak heran jika Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur itu pernah menulis sebuah kalimat yang sangat menarik tentang Hamka ini di buku Hamka di Mata Hati Umat yang ditulis oleh Pak Nasir Tamara dan kawan-kawan itu. Di sana almarhum Gus Dur itu menuliskan jika kita ingin merumuskan Hamka secara bersahaja, maka letak kebesaran seorang Buya Hamka itu ada pada kemampuannya menjadikan diri berharga dan berarti bagi aneka ragam manusia melalui sikap yang sangat positif dan konstruktif. Buya Hamka menghargai manusia lain secara tulus. Nah, mungkin itu Mbak paparan singkat yang nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas waktunya. Baik, sebagai pemantik luar biasa sekali ya Mas.
dari singkat yang sudah dipaparkan Mas Haidar saja, ketika kita yang berkaca dengan kondisi Indonesia yang saat sekarang, apalagi kemarin ya Mas, pas zaman-zaman kampanye, ketika Hmm. semua lini masa itu bisa dimanfaatkan oleh dalam tanda kutip orang-orang yang punya massa, punya kekuatan itu Hmm. memanfaatkan segala medianya mereka untuk mengadu domba kita masyarakat ini. Nah, itu Betul. sangat sebenarnya kondisi-kondisi tersebut harusnya kita refleksikan kembali bagaimana Hamka waktu itu mengajarkan kita, atau khususnya misalnya tokoh-tokoh agama yang punya power gitu ya untuk mempengaruhi orang atau untuk menyampaikan nasihat-nasihat itu bisa berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan beliau, termasuk dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan beliau itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan juga Mas Haidar, waktu itu kan kalau saya nggak salah di Indonesia itu sebenarnya ada wacana untuk menjadikan Indonesia negara yang Islamik. Saya lupa sih istilahnya itu seperti apa. Apakah Mas Haidar punya informasi bagaimana Hamka memandang hal tersebut ketika ide Indonesia itu harus dijadikan negara Islam seperti demikian? Apakah ada informasinya Mas Haidar? Baik, langsung saya jawab ya Mbak Siska ya. Memang wacana untuk tentang kekhalifahan itu memang Oh sejak gitu. dulu memang sudah ada. Bahkan di masa Buya Hamka itu juga menjadi sebuah perdebatan yang sangat hangat dan bahkan panas pada waktu itu. Nah, tetapi Buya Hamka ini memiliki pandangan sendiri, meski dia bacaannya buku-buku karya Jamaluddin Al-Afghani, terus Syekh Muhammad Abduh, yang notabene adalah orang-orang pejuang pan-Islamisme atau meneruskan kekhalifahan itu. Tetapi Buya Hamka ini memiliki pandangan bahwa Indonesia ini dengan berdasarkan pada Pancasila ini sudah sangat Islami. Karena apa? Karena meletakkan bahwa kepentingan Tuhan, atau kepentingan rohani kita tentang keberadaan Tuhan atau ketuhanan itu sudah diletakkan pada eh, posisi yang tertinggi. Kemudian setelah itu ada kemanusiaan, maka ketuhanan yang sebagai garis vertikal dan kemanusiaan garis horizontalnya itu sudah menunjukkan bahwa hablum minallah dan hablum minanas. Maka Hamka memiliki pandangan bahwa Indonesia dengan dasar Pancasila ini memang sudah sesuai dengan syariat Islam. Tinggal kita atau sesuai dengan kepentingan umat manusia, penduduk Indonesia secara umum. Karena Indonesia itu kan beragam keyakinan ya Mbak ya. Nah itu tapi meski mereka memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi secara hati nuraninya kan mereka tetap mencari sesembahan. Nah, sesembahan untuk hubungannya dengan Sang Maha Pencipta itulah. Nah, maka Indonesia dengan ketuhanan yang Maha Esa ini dimaknai Hamga sudah sejalan dengan apa yang menjadi keyakinannya dengan agama Islam. Sementara untuk mewujudkan hubungannya yang baik antara manusia dengan Tuhan itu harus diaplikasikan secara nyata dengan kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila sampai berikutnya sampai keadilan sosial. Nah itu. Ini pandangan Hamka ketika usianya udah menginjak sepuh ya Mbak. Tapi berbeda ketika Hamka itu masih sangat muda. Bagaimana ketika dia masih menjadi anggota Dewan Konstituante di tahun 1955-an. Nah, di sini yang nasionalis itu kan ada Muhammad Yamin. Nah, sementara dari Mas Yumi ada Hamka. Nah, itu terjadi pertentangan itu. Karena Hamka di podium itu mengatakan bahwa jika negara ini tidak berdasarkan pada Islam, maka sama saja kita itu eh, menumpang di sebuah bahtera yang akan menuju ke neraka. Lah itu membuat geger itu. Bahkan Muhammad Yamin itu mendiamkannya sampai pas meninggal dunia. Nah itu uniknya Hamka itu. Jadi ketika mudanya itu masih pikirannya kan masih tahap belajar karena seiring usia ini kan manusia dari lahir sampai meninggal itu kan nggak boleh berhenti belajar ya Mbak. Nah ketika Buya Hamka ini bertambah wawasannya ya akhirnya berubah itu tadi pikirannya ketika
tua sampai muda itu seperti itu. Nah, akhirnya maka Buya Hamka sangat nasionalis itu ya karena memang Buya Hamka sudah memiliki pandangan itu di hari-hari tuanya. Bahkan di tafsir Al-Azhar itu kan juga dijelaskan bagaimana Buya Hamka ini menekankan pentingnya kita itu mencintai tanah air, bahwa berjuang mempertahankan atau membela tanah air itu adalah sebagian dari iman. Mungkin itu Mbak, Baik. mungkin semoga sudah menjawab. Ya. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh nanti silakan disampaikan. Kalau mau via chat, nanti saya akan bantu bacakan. Atau kalau misalnya mau ngobrol langsung ke Mas Haidar, juga nanti dipersilakan. Nah, sembari menunggu teman-teman nih Mas Haidar kembali ke buku yang hari ini kita khususkan untuk berdiskusi mengenai Hamka. Kalau boleh tahu nih Mas Haidar, kenapa sih waktu itu Mas Haidar memilih judul buku Memahami Hamka? The Untold Stories. Sebenarnya apa pesan yang Mas Haidar ingin sampaikan kepada pembaca dan mungkin latar belakang apa kemudian yang menjadikan Mas Haidar memilih judul tersebut untuk di edisi buku yang ini? Baik Mbak Siska, memang judul itu kita pilih atas diskusi dengan penerbit, karena penerbit awalnya mengusulkan buku ini diberi judul bukan Memahami Hamka, tetapi Hamka yang disalahpahami. Nah, saya usul, loh dari Hamka, sosok Hamka ini apa yang masih kita salah pahami gitu. Akhirnya nggak nemu kan, nggak nemu. Oh iya, iya, yang nggak ada yang disalahpahami gitu. Nah berarti kan kita bagaimana kita itu lebih arif jika Hamka yang merupakan sosok ulama yang selalu hidup ini dengan apa ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita belajar sama-sama belajar memahami Hamka. Karena Hamka itu ada sebagian yang menganggapnya sebagai ulama yang keras, ulama yang kolot, ulama yang kaku, ulama yang tidak bisa diajak kompromi. Nah, tapi pada kenyataannya Hamka ini kan sosok ulama yang lentur kan, tutur dawanya lentur, terus apa ya, persahabatannya juga lintas ormas, lintas organisasi, lintas partai politik. Buya Hamka juga tidak terlalu kolot juga ketika dia hidup di Muhammadiyah, ketika Kiai Haji Idam Khalid itu datang, ya pakai kunut dia, Hamka, dan bahkan mempersilahkan Kiai Idam Khalid ini untuk pakai kunut. Bahkan ketika di Masjid Agung Al-Azhar itu kedatangan tamu tokoh NU yang dari Jakarta di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru itu. Nah, kalau Muhammadiyah itu kan adzan sekali, khotbah sekali. Nah, itu karena ada tamu agung itu Buya Hamka memberikan informasi kepada muazinnya, lakukan adzan 2 kali. Nah, terus yang khotbah adalah tokoh NU ini. Nah, disesuaikan. Jadi subuhnya sama Kiai Idam Khalid juga pakai kunut dan apa ya, menyesuaikan itu karena itu tidak bertentangan. Ada nasnya semua. Maka adalah sebuah kesalahan ketika mengatakan bahwa Hamka ini hanya berpikiran saklek atau sesuai dengan apa yang menjadi garis keyakinannya. Karena senyatanya Hamka ini juga bisa berkompromi dalam hal-hal yang sangat urgent seperti itu gitu. Belum lagi ketika Buya Hamka juga pernah ada satu kisah itu berdebat dengan bukan berdebat, tetapi mendapat informasi tentang Dr. Sutomo yang membela penjajah itu di waktu Hamka muda. Nah itu orang kan sebagian besar pimpinan Muhammadiyah pada waktu itu membencinya karena sikapnya yang eh, sikap Dr. Sutomo yang dimaknai menciderai umat Islam karena pada waktu itu Dr. Sutomo kalau nggak salah tahun 1936 itu Bung Tomo itu kan seorang dokter eh, yang pendiri Budi Utomo itu. Nah, itu mengeluarkan statement bahwa dibuang ke Digul, Digul itu Irian Jaya pada waktu itu lebih baik daripada melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah, tetapi
dengan mengharapkan pujian. Nah, itu membuat geger umat Islam pada waktu itu. Hamka pun ikut-ikutan membencinya. Nah, tetapi setelah diselidiki, akhirnya bertemu dengan Sutomo juga di Surabaya. Akhirnya dia bisa luluh. Ternyata Dr. Sutomo itu maksudnya itu bukan seperti itu. Orang yang membela martabat bangsanya, kemudian dia berjuang sungguh-sungguh sampai dia rela diasingkan ke Digul, itu jauh lebih baik daripada umat Islam itu berangkat haji, tetapi hanya ingin mendapatkan pujian. Nah, paham di situ Hamka. Kemudian dia memahami juga Sutomo ini seorang yang berbudi luhur, seorang yang memiliki akhlak yang sangat baik. Makanya hilang sudah kebencian Buya Hamka itu kepada Sutomo. Dari pengalaman di tahun-tahun itu ketika masih muda, kemudian menjadi apa ya kendaraan Hamka untuk belajar menempa dirinya menjadi pribadi yang lebih arif lagi. Nah, di awal sudah saya ceritakan bagaimana dia itu bisa berbagi atau menjalin komunikasi yang sangat baik dengan tetangga-tetangganya yang Nasrani itu di kompleks Masjid Al-Azhar pada waktu itu. Bagaimana dia itu, meski kalau ucapan Natal memang Hamka nggak nganu ya waktu itu ya, nggak mengucapkan dan itu sudah menjadi rahasia umum ya, dan sudah sering dibahas. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana ketika tetangga yang Nasrani ini sakit. Nah, sakit terus Hamka memerintahkan mengajak anak-anaknya, istrinya tetap menjenguk. Nah, menjenguk dan jika orang-orang yang berbeda akidah ini mengalami kesulitan, Hamka selalu ada untuk membantu. Nah, sisi-sisi inilah yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat kita saat ini, sehingga hanya menganggap Buya Hamka ini sebagai ulama yang kaku dan tidak bisa diajak kompromi karena kita hanya melihat di permukaannya saja. Nah, itu ternyata Hamka itu adalah sosok yang di luar itu kan. Nah, makanya butuh pemahaman untuk mengkaji Hamka ini. Itu cerita sedikit dari buku ini dan masih banyak lagi buku-buku apa tulisan-tulisan di sini yang menggambarkan bagaimana kita itu harus memahami Hamka secara utuh, termasuk juga bagaimana tentang tuduhan baiatnya dengan Abah Anom itu juga saya bahas di sini lengkap dengan data-datanya. Bagi teman-teman yang ingin apa memahami Hamka secara utuh bisa membacanya secara langsung. Baik. Tadi kan di-mention ya Mas ya bahwa masih banyak cerita yang sebenarnya bisa kita baca lebih dalam di buku Memahami Hamka itu sendiri. Nah, terkait itu sebenarnya Mas Haidar di dalam buku yang sekarang kita ulas ini, waktu itu Mas Haidar gimana sih menentukan cerita-cerita mana yang kemudian diangkat atau diulas di dalam buku Memahami Hamka yang saat ini kita ulas? Baik Mbak, nah, itu sebenarnya awalnya memang kita susun secara kronologis ya tentang kehidupan Hamka itu dari kecil sampai wafat. Tetapi karena ketika di novel itu akhirnya kita jadikan yang edisi novel. Nah, karena yang terbit kan edisi novel duluan yang saya sampaikan di prolog tadi. Nah, kemudian karena kita itu kan kerja kerja lapangan, kerja riset ya Mbak ya. Nah, kalau kita cuma nerbitkan wah novel aja yang ini mungkin dari apa ya dari pertimbangan kacamata ilmiah ya nggak ilmiah hanya sastra saja. Sangat disayangkan kalau hasil riset ini nggak dibukukan lagi. Akhirnya eh, dikumpulkanlah kisah-kisah yang kita dapat selama riset itu menjadi buku memahami Hamka ini. Sebenarnya buku ini juga awalnya mau kita susun secara kronologis dengan alur maju. Ya ini Hamka kecil sampai Hamka meninggal pada tahun 1988 itu. Tetapi seiring berjalannya waktu kita diskusi dengan editor, ini kan ada sekitar 66 cerita ya di buku ini yang memakan 500 halaman lebih. Nah, itu kan kita angkat di depan itu yang urgent dan sesuai dengan keadaan kita saat ini pada waktu itu untuk menumbuhkan greget anak muda untuk mengenal Hamka, kiprahnya, pemikirannya, juga bagaimana cara kita meneladani Hamka. Maka akhirnya yang tadinya di bab ke-20 tentang hubul waton minal iman itu
kita tahu di awal Mbak, di bab awal. Jadi di bab awal itu secara perlu kita ulas tentang hubul waton minal iman ini, mencintai negeri ini adalah sebagian dari iman karena untuk menumbuhkan semangat nasionalisme anak-anak generasi bangsa saat ini. Nah, kemudian di bab yang kedua, ulasan itu tadi, Hamka menolak khilafah itu tadi, dengan berdasarkan pada pemahamannya tentang bahwa Pancasila ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga kita membahas tentang urat tunggang Pancasila, karena itu sesuatu yang belum banyak dipahami oleh generasi kita saat ini. Bagaimana Buya Hamka itu memaparkan Pancasila ini sebenarnya urgensinya itu seperti apa, tiap silanya itu bagaimana, nah itu kita ulas di sini. Kemudian juga membahas tentang Wahabi ya. Hamka itu kan sering dituduh-tuduh membela Wahabi gitu, atau bahkan Hamka itu Wahabi. Nah, harus ada sebuah seni untuk memahami Hamka juga di sini. Makanya kita ambil satu bab itu. Bagaimana Hamka itu bersentuhan dengan paham Wahabi, kemudian bagaimana sikap Hamka, kemudian bagaimana cara pandang Hamka setelah itu. Kemudian juga kita ulas juga di bab yang sangat relevan hingga saat ini, di bab yang kelima, tahlilan dan tarekat. Nah ini karena berhubungan kan, ada tuduhan Hamka di Baiat Abah Anom. Nah itu juga bagaimana pandangan Hamka itu dengan tahlilan, karena kendaraan beliau organisasi Muhammadiyah itu memang tidak ada tahlilan. Nah, itu kita ulas di sini sampai bagaimana Buya Hamka itu memiliki pandangan menyikapi keduanya. Benar tidaknya dia ikut tarekat atau tidak, benar tidaknya dia tahlilan. Nah, itu kita ulas di sini. Jadi di sini juga ada seni untuk memahami Hamka. Kemudian tentang kunut itu tadi juga kita bahas di awal-awal ini, di bab 10 bab awal ini, karena memang sampai saat ini kan itu belum selesai-selesai itu Mbak, antara nganggu kunut, pakai kunut atau enggak, itu kan masih jadi sesuatu yang sering dibahas hingga saat ini, mencerminkan kita itu lama sekali untuk dewasa cara berpikir kita gitu. Kemudian baru setelah bab 8 sampai bab 20 36, nah itu membahas tentang kehidupan Hamka masa kecil sampai pengembaraan beliau ke Mekah dan akhirnya menjadi seorang mubalik. Juga setelah itu di bab 35 tentang kejatuhan Hamka, bagaimana Hamka itu difitnah ketika zaman Jepang. Zaman Jepang itu kan beliau menjadi ini ya, diminta mengurusi majalah bersama Ahmad Yunan Nasution ya di Medan ya, yang oplahnya meningkat drastis, itu pedoman masyarakat namanya. Nah itu, tetapi di tahun 1942 itu ketika majalah itu sedang laris-larisnya, Jepang itu mendarat di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Nah, akhirnya bubrah itu semua rencana Hamka untuk mengembangkan majalah itu. Akhirnya itu didekati kan, ulama-ulama itu termasuk Buya Hamka itu didekati oleh eh, Jenderal Jepang pada waktu itu, Nakashima. Nah, di situ dia dibujuk untuk bekerja sama. Kawan-kawan seperjuangannya termasuk Yunan Nasution dan lain sebagainya itu melarangnya karena nanti ini akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi Hamka memaknai bahwa politik itu bukan sekedar untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk sekedar mencari kepentingan bagaimana bangsa ini merdeka. Kita harus menjalin kerjasama dengan mereka sebagai sebuah siasat agar kita menemukan titik temu bagaimana sih tujuan Jepang ke Indonesia itu apa sebenarnya. Terus kemerdekaan yang dijanjikan itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya itu benar menimbulkan masalah. Di sisi lain, Hamka memiliki pandangan bahwa politiknya bekerja sama dengan Jepang itu adalah siasat untuk mempercepat atau mendapatkan kemerdekaan, tetapi pada akhirnya menjadi bumerang sendiri bagi Buya Hamka ini. Karena ketika Hiroshima dan Nagasaki itu udah dibom, itu kan di Jakarta, itu Bung Karno sudah memproklamasikan kemerdekaan, tetapi antara
Jawa dan Sumatera ini kan terputus komunikasinya. Nah, makanya bahkan sampai bulan September itu baru sampai Hamka akhirnya ingin mencari informasi tentang kemerdekaan itu benar tidaknya. Itu akhirnya meninggalkan Medan, ingin berlayar ke Jawa, mendapatkan informasi tentang kemerdekaan itu secara akurat. Tetapi sampai di Bukit Tinggi, utusan dari Jawa ini udah bertemu Hamka. Makanya dia langsung kembali ke Medan lagi mengabarkan bahwa Indonesia memang sudah benar-benar merdeka. Tetapi pas Hamka pergi itu ternyata terjadi fitnah, Mbak, di Medan itu. Bersamaan dengan Jepang yang meninggalkan Medan, Buya Hamka ini ikut lari. Ia dituduh lari, meninggalkan masyarakat Medan pada waktu itu. Dia juga dituduh menjual anak-anak gadis Medan itu untuk melayani nafsu para tentara Jepang. Nah, itu kan sebuah sesuatu yang sempat membuat Hamka itu jatuh. Sempat Hamka itu benar-benar down, benar-benar merasa di bawah, merasa tidak dihargai, merasa perjuangannya itu tidak ada artinya bagi masyarakat Medan pada waktu itu. Karena dia dan keluarganya itu dituduh sebagai orang yang menjual agama. Dia mencari untung dari Jepang dengan dalih menjual ayat-ayat agama, ayat-ayat Al-Quran. Sampai itu rumah tinggalnya itu dilempari kotoran ternak, terus dicaci maki. Nah, itu sempat membuat Hamka down. Akhirnya Hamka ini kembali pulang ke kampung halaman sebelum akhirnya diminta Bung Karno pada tahun 1950 itu hijrah ke Jakarta, diberi tanah sama Yayasan Pesantren Islam di Kebayoran Baru itu yang rumahnya dulu di samping Masjid Al Azhar itu. Itu Mbak, kira-kira cerita-cerita menarik ini, dan ada juga masih banyak cerita-cerita menarik tentang Yamaguchi dan lukisan kenangan tentang Hamka sampai mendung menggantung di langit Kebayoran Baru Buya Hamka meninggal itu bisa kita baca secara pelan-pelan di buku ini. Menarik ya Mas. Ada banyak cerita, ada 66 judul cerita yang bisa kita baca di dalam buku yang sudah ditulis oleh Mas Haidar terkait dengan memahami Hamka, The Untold Stories. Berarti Mas, kalau misalnya nanti kita baca, berarti dia nggak harus runut ya Mas. Misalnya saya tertarik untuk baca yang tentang negara khilafah dulu. Berarti itu bisa ya Mas, tanpa Bisa. kita baca dari depan. Oke, baik. Eh, Nah, yang itu kan ada 66 cerita ya, Mas, dengan berbagai dinamika yang kemudian sudah disusun sedemikian rupa di dalam buku ini. Waktu itu, kalau boleh tahu, bisa diceritakan nggak, Mas, gimana sih metode atau teknis penelitian yang waktu itu Mas Haidar lakukan saat mau menyusun ya, saat menyusun buku-buku berkaitan dengan memahami Hamka itu? Itu selain kita melakukan riset pustaka sebagai sumber sekunder ya Mbak, kita juga melakukan wawancara dengan Pak Afif Hamka dan Pak Amir juga, juga dengan Bang Yusron Rusdi yang cucu dari Buya Hamka, beliau anak Pak Rusdi Hamka. Nah, itu kita menjalin hubungan yang akrab, kita wawancara tentang Hamka itu, mengulik kisah-kisah Hamka dari keluarga itu seperti apa gitu. Kita juga meminta pandangan cerita-cerita Hamka itu dari almarhum Buya Shafi'i Ma'arif, karena beliau sama-sama dari Sumatera dan sangat mengenal dekat dengan sosok Hamka ini. Kemudian selain itu kita juga menyusur ke tempat-tempat, misalnya di Jogja itu kan ada tempat yang dulu menjadi tempat pertemuannya Buya Hamka dan Cokro Aminoto, Suryo Pranoto, dan Kiai Ibrahim juga di wilayah Kauman, juga di daerah Pakualaman. Itu kita lihat di situ situasinya seperti apa untuk mendapatkan angle ceritanya seperti apa gitu. Kita sampai sampai seperti itu. Terus bagaimana kita menggali tentang hubungan Cokro Aminoto dengan Hamka ini secara emosional, di mana lah kita juga datang juga di kos-kosannya beliau di barat komplek
Keraton Pakualaman yang arah ke Jambuluwuk itu. Nah itu di sana mendapat itu salah satu tempat dan kemudian juga tempat-tempat lain yang memiliki keterkaitan untuk mensinkronkan antara sumber yang sudah tertulis itu dengan yang tidak tertulis. Karena memang menulis buku sejarah ini kita kesulitannya di ini Mbak, memadukan cerita tutur yang berkembang di masyarakat dengan cerita yang sudah diakui atau dipublish dalam bentuk karya ilmiah. Di sisi lain juga menentukan objektivitas dengan subjektivitasnya itu kan juga sulit antara apa yang kita dapat dari sisi keluarga sama orang-orang yang di luar lingkup itu. Karena menulis tokoh itu kenapa saya harus selalu izin dengan keluarganya karena saya ingin menjaga marwah sang tokoh ini juga. Hamka ini bagi kita memang ulama yang ya ulama yang keren ya, bukan nggak ada duanya lah, belum ada duanya untuk generasi saat ini karena beliau juga bisa memahami tentang kesejarahan, tentang disiplin ilmu lainnya, juga agamanya kuat. Nah, tapi Hamka ini yang tetap hidup dan dikenal sebagai ulama yang cakep banget hingga saat ini itu kan juga memiliki sisi-sisi manusiawi yang itu tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu saya ingin menghadirkan sebuah tulisan yang menampilkan Hamka itu apa adanya. Hamka yang ya manusiawi banget gitu. Ada sisi plus dan minusnya gitu. Makanya ketika kita hanya berpatokan pada sumber di keluarga itu kan yang keluar cuma sisi-sisi baiknya aja. Nah itu kita sinkronkan dengan sisi-sisi bagaimana Hamka itu menyikapi banyak hal di luaran lingkungan keluarganya. Nah itu kita kombinasikan. Kita tulis, kita ramu sehingga menjadi sebuah buku yang insya Allah dengan membaca buku ini kita bisa benar-benar memahami Hamka secara utuh, secara manusiawi, secara apa adanya. Karena memang mengkaji tokoh itu harus kita lihat dari dua sisi, sisi plus dan minusnya. Itu Mbak. Ya, menarik banget ya Mas Haidar. Semoga saya dan teman-teman di sini bisa dapat bukunya juga segera. Kalau misalnya mau beli itu harus di mana ya Mas? Harus di Gramet kah atau di toko-toko tertentu? Kalau di Gramet kan nggak ada diskon Mbak. Ya cari yang ada diskon. Di online itu banyak diskon Mbak. Online shop, iya 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 benar-benar. Itu Oke. atau langsung di penerbitnya langsung itu diskonnya lebih gede. Oh, siap-siap. Baik, saya berikan kesempatan pada teman-teman yang mau sharing mungkin atau memberikan tanggapan atau mau langsung berdiskusi dengan Mas Haidar, diperbolehkan. Ada dari teman-teman yang di Zoom. Ada TV, di sini ada TV, ada Mas Ega, ada Mas Ongki, ada Mas Adi. Mas Adi. Oke, silakan Mas Adi. Ah ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. perkenalkan nama saya Adi. Saya ingin bertanya, sebenarnya apa sih faktanya di balik penangkapan Hamka ke penjara oleh rezim Soekarno? Karena saya lihat langsung dari buku-bukunya Hamka, buku Hamka itu kayak cerita langsung dari sudut pandang pertama gitu, bagaimana Hmm, kisah dia dipenjarakan. Tapi dia itu jarang sekali memberikan pembelaan kalau saya itu tidak salah gitu. Lebih banyak kehidupan penderitaan di penjaranya atau kesabarannya, ketabahannya atau mungkin saat-saat kritisnya di mana ada saatnya tuh episode-episode dia mau bunuh diri pas lagi hmm, uh, hmm. di apa tuh interogasian dan seperti itu. Nah, sebenarnya sih kisah objektif di balik penahanan Hamka oleh rezim Soekarno itu bagaimana ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Silakan Mas Haidar. Baik Mas Adi, terima kasih. Tentang apa dibalik Buya Hamka difitnah kemudian masuk penjara itu sebenarnya memang secara kronologisnya bertentangan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Nah itu kalau kita
baca pelan-pelan dari kisah kronologinya itu masih menyambung dari ketika Buya Hamka masih duduk di Dewan Konstituante, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden mengangkat pada tahun 1955 itu, dan 1960 membubarkan Dewan Konstituen dulu tahun 55 itu, kemudian dekret presiden 59 itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Nah itu di situ kan yang tadi saya sampaikan bahwa pada halaman 25 di buku Memahami Hamka ini kan ada tentang urat tunggang Pancasila. Bagaimana seorang Bung Karno itu ingin membuat kebijakan bahwa bangsa ini ya harus diperjuangkan oleh semua golongan. Semuanya harus bersatu padu di bawah Pancasila begitu. Tetapi ada kebijakan dari beliau yang dipahami oleh Hamka itu tidak ada kesesuaian dan itu bertentangan dengan keyakinannya. Nah, itu didengar sampai ke penguasa gitu kan. Nah, kemudian pada tahun 1962 pas habis sholat zuhur ya di Masjid Al-Azhar itu kan kemudian dia didatangi oleh polisi dengan tuduhan Buya Hamka ini melakukan sebuah makar anti subversif gitu. Nah, sejak itu kan Buya Hamka kemudian dibawa ke penjara berpindah-pindah, dia menjalani hidup di penjara selama 2 tahun lebih, bahkan dalam penderitaan. Nah itu sebenarnya ini juga sih itu polemiknya karena memang penguasa saat itu memang ini ya sedang bermesraan dengan komunis ya gitu. Itu udah banyak yang bahas kayak gitu dan Buya Hamka ini termasuk yang di luar itu. Di luar itu kemudian dan memang termasuk target yang memang disingkirkan karena memang orang-orang Masyumi itu kan hampir semuanya itu memang dimusuhi pada waktu itu. Nah, itu murni hasil wawancara kita dengan keluarga dan juga dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif dan lain sebagainya itu memang ada fitnah di situ. Buya Hamka memang ada pihak yang memang ingin menyingkirkan Buya Hamka. Nah, makanya Buya Hamka selamat di penjara itu karena interogasi yang ada di draft yang untuk menyudutkan Hamka itu ternyata bertentangan dengan pengakuan Hamka. Nah, makanya Hamka selamat. Tetapi yang unik ada pembelajaran Hamka juga selama di penjara bahwa Hamka ini kembali merasa down karena memang siksaan itu mendera bertubi-tubi dari penyidik kepolisian pada waktu itu yang pangkatnya inspektur semua ke atas. Bahkan sampai-sampai Hamka itu kan membawa tas itu Mbak, membawa tas dari rumah itu. Nah di situ itu, ya ingat di situ itu ada pisau silet. Itu saking nggak betahnya dia itu dengan siksaan itu, dia berpikir alangkah lebih baiknya jika saya mati hari ini, saya bisa tidur dengan damai. Nah, itu hampir aja itu nadinya diiris, tapi kemudian dia ingat kembali dengan Tuhannya bahwa ini adalah perlakuan yang salah. Selama ini Buya Hamka dikenal sebagai orang yang dia berkata pada dirinya sendiri bahwa selama ini Buya Hamka dikenal sebagai orang yang mencerahkan umat, mengajak mereka kembali kepada agama, tetapi kenapa dia akan bunuh diri yang artinya melanggar aturan agama, dan itu dosa besar, itu sadar. Makanya setelah itu Buya Hamka kemudian itu, daripada memikirkan siksaan demi siksaan yang tidak berkesudahan itu, akhirnya dia melanjutkan lah, minta kertas, disediakan kertas sama pena dari sipir penjara dan melanjutkan penulisan tafsir Al-Azhari itu. Jadi memang ada kalau dari kronologisnya memang masuknya Buya Hamka di penjara itu memang ada yang menghendaki dia itu tersingkir. Bahkan ada opini juga kalau
tahun 65 September tahun 1965 itu nggak ada G30 SPKI, maka Hamka itu sudah termasuk yang dihukum ditembak mati itu. Makanya ya itu sih jawabannya, memang ada yang menghendaki Hamka itu tersingkir. Karena pada waktu itu kan komunitas di Masjid Al-Azhar itu termasuk yang oposisi dengan pemerintah. Nah, itu gitu. Mungkin itu Mas Andi Ya, sudah ya, menjawab. terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Adi. Teman-teman yang lain ada yang mau eh, berpendapat atau bertanya, diperbolehkan ya. Ternyata praktik-praktik penyiksaan oleh oknum penyidik itu sudah ada sejak zaman dulu berarti ya Mas ya. Nggak cuma kayak yang fenomena terakhir-terakhir yang kita lihat di televisi, bahkan Hamka sendiri sudah mengalaminya di tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Saya izin lanjut, ini ada pertanyaan dari Teh Jihan di kolom chat buat Mas Haidar. Jadi Kak Jihan nanya, apakah ternyata ada sosok atau penggerak utama di balik pemfitnahan terhadap Buya Hamka tersebut, atau hanya fitnah simpang siur begitu saja? Tadi sebenarnya udah di-mention ya Mas, memang ada pihak Ya, yang ya. yang ingin menyingkirkan beliau. Apakah Sebenarnya di ada dalam sebenarnya ada beberapa nama yang ikut andil Hamka itu ingin disingkirkan. Tetapi nggak etis juga kalau kita menyebut di sini siapa-siapa gitu ya. Hmm. Tetapi memang ada andil itu, memang itu harus disingkirkan gitu. Itu Mbak Jihan. Jihan. ya benar-benar baca itu lagi. Nggak jauh-jauh lah dari perpolitikan, kalau yang berseberangan ya sangat potensi untuk dijauhkan gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin berpendapat atau bertanya kepada Mas Haidar. Boleh, ada di sini ada Tiwi, ada Mas Ongki, Mas Alwi, ada Uda Razak, ada Mas Ari, ada Mbak Nur Sylvia, dan juga Kak Amel. Boleh banget ya. Sembari menunggu dari kakak-kakak ini, saya mungkin lanjut bertanya ya, Mas Haidar. Oh, ada dari Ya. Tiwi. Ya, boleh, boleh, boleh. Silahkan, Tiwi. Ya, mau bertanya nih Mas terkait juga tentang karya Buya Hamka yang fenomenal kan. Mungkin orang pada mungkin ada yang nggak kenal Buya Hamka tuh siapa, tapi kalau bukunya kan terkenal ya, kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu kan, Hmm. yang filmnya juga wah lumayan heboh gitu kan. Saya juga nontonnya sampai berlinang air mata gitu, meskipun nggak sempat baca bukunya. Terus Di Bawah Lindungan Ka'bah juga populer, ada Merantau ke Delhi, terus Terusir juga. Nah Mas, boleh diceritain dong terkait dari novel-novel karya Hamka ini, apa sih yang bikin jadi menarik dan populer gitu Mas? Terima Baik. kasih, Tiwi. Ya, silakan Mas Haidar. Baik Mbak Dewi, terima kasih. Ya, memang sebenarnya kita papar salah satunya aja ya, yang mungkin yang tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu tentang kisah Zainuddin itu ya. Nah, itu kan sebenarnya aslinya itu kalau kita jeli mengamati itu memang aslinya cerita pribadi Buya Hamka yang kemudian dibuat buku dengan menokohkan orang lain. Hamka itu kan mudanya pernah meski dia itu mudah jatuh cinta ya Bu ya, Hamka itu banyak gadis-gadis yang ditaksirnya, tapi ada juga gadis berlainan kampung itu yang menolaknya, tetapi Hamka itu mencintainya mati-matian. Nah, itu salah satu romantik dari Buya Hamka. Kemudian sosok Zainuddin itu yang kemudian menjadi seorang kepala redaksi, kemudian memiliki penerbitan yang maju di Surabaya. Nah, itu sebenarnya menggambarkan sosok pribadi Hamka sendiri yang seiring berjalannya waktu dia itu terjun di dunia kepenulisan, kemudian dipercaya oleh Muhammad Yunan Nasution menjadi pimpinan redaksi di Pedoman Masyarakat, kemudian sampai berjaya melahirkan majalah itu dengan cetak paling besar pada waktu itu, sampai 25.000 eksemplar, sampai tersebar di Jawa, Sumatera,
Kalimantan dan tanah Bugis di Makassar, karena memang Buya Hamka juga sampai di sana. Di sana membuat majalah Al-Mahdi juga ketika jadi mubalik Muhammadiyah tahun 1932 di Bugis. Nah, itu sebenarnya saya kalau kita ya jeli mengamati itu adalah cerita Buya Hamka sendiri. Uniknya itu karena memang semua yang ditulis Buya Hamka termasuk romansnya itu memang sesuai pengamatan atau hasil pengamatannya secara pribadi. Jadi apapun yang ditulisnya itu sangat menyentuh. Itu ada beberapa faktor sih sebenarnya, karena memang hati Hamka yang lembut, dia bisa melihat sisi yang lain dari kisah yang disaksikannya, kemudian dipadukan dengan gaya menulisnya yang baik. Nah, itu kan bisa menarik pembaca pada waktu itu. Meski kalau kita amati ya, kita baca buku-buku karya Hamka itu kan sebenarnya semuanya melo-melo kan itu. Itu akhirnya tokohnya mati semua, kayak di bawah lindungan Ka'bah itu kan tokoh utamanya mati semua itu. Di tenggelamnya kapal Van der Wijk juga mati semua itu. Nah, mungkin yang menjadi menjadi ciri khas Buya Hamka dan novelnya itu menarik, tokohnya meninggal itu tadi. Berbeda dengan kalau kita membaca buku karya Pramoedya Anantatur ya, yang juga pernah melayangkan tuduhan kepada Hamka tentang plagiarisme tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk ini ya. Itu kalau karya-karya Pram itu kan cenderung heroik ya, cenderung menggebu-gebu, membangkitkan semangat gitu ya. Salah satunya di novelnya Tetra Pulau Buru itu yang 4 jilid itu, Bumi Manusia dan Rumah Kaca dan yang lain sebagainya itu. Nah, itu penuh semangat, giroh gitu. Nah, tapi Hamka itu melo-melo tapi tetap tertakar gitu loh. Bahkan ketika kita membaca pembukaan di buku tafsir Al-Azhar itu kan kita juga membaca bagaimana kronologis kehidupan beliau di penjara, bagaimana dia itu harus disisa bertahan dengan ini dan itu. Nah, itu. Saya kira karya Hamka tetap fenomenal sampai saat ini karena memang itu nggak terpaku pada momen sih Mbak Dewi. Jadi itu masih sangat relevan ya dengan kehidupan kita saat ini gitu ya. Kalau percintaan itu kan juga nggak ada matinya juga buku-buku percintaan itu. Novel-novel romance itu kayaknya sampai sekarang laris-laris saja gitu. Beda dengan novel sejarah. Nah, itu pembelinya memang memang komunitas-komunitas tertentu gitu. Nggak kalau romance-romance kayak karya Tereli itu kan sasarannya anak muda ya jelas gitu kan udah seperti itu. Di samping itu juga karena Buya Hamka pada waktu itu memang sudah punya pangsa pasar tersendiri gitu kan. Pembaca itu akan merasa jenuh, akan merasa mudah bosan kalau kita hanya sodori dengan pengetahuan agama, pengetahuan sejarah yang bersifat eh, akademis menurut istilah sekarang ya. Tetapi Buya Hamka melihat peluang bagaimana saya itu melahirkan tulisan yang itu bisa diminati anak-anak muda, yaitu salah satunya romans itu. Nah, akhirnya berhasil gitu. Nah, teman-teman kalau pengen nulis buku romans, nah itu pangsa pasarnya sampai sekarang masih keren itu. Kalau sejarah wah, mati-matian. Gitu Mbak Dewi. Kimi banget lah kalau nulis-nulis romance gitu, Mas Haidar. Pengalaman pribadi. Siap, terima kasih Mas. Iya Mbak, sama-sama semoga sudah menjawab. Ini nyambung ya Mas, ada komen dari Mas Adi, quotes dari Hamka yang selalu saya jadikan dasar kalau nulis fiksi adalah tulislah dengan hati, maka bacaanmu juga bisa dirasa oleh hati para pembaca. Asik. Iya, betul sekali itu. Ya. Ini ada itu lanjut ya Mas Haidar, ada pertanyaan dari Mas Ongki Baktiar Sawitno. Jadi Mas Ongki bertanya, bagaimana cara Buya Hamka menyeimbangkan antara aktivitasnya sebagai seorang penulis, ulama dan juga politisi pada saat itu.
apakah ada momen atau peristiwa penting dalam hidup Buya Hamka yang jarang dibahas tapi sangat berpengaruh terhadap pemikiran beliau? Begitu, Mas Haidar, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Ongki Bahtiar atas pertanyaannya. Tentang bagaimana Buya Hamka menyeimbangkan antara aktivitasnya sebagai seorang penulis, ulama, dan politisi, itu memang Buya Hamka memiliki semacam manajemen tersendiri. Kalau aktivitas politik Buya Hamka itu kan nggak lama ya, cuma di Dewan Konstituante itu nggak sampai 5 tahun. Setelah itu fokus di fokus menjadi ulama aja ya, dan penulis. Nah, biasanya Hamka itu kan ada semacam kelebihan tersendiri pada Buya Hamka itu yang diakuinya sendiri, bahwa ketika sekali duduk itu Buya Hamka itu bisa menulis hingga banyak halaman. Itu tentu berbeda dengan kita yang saat ini. Kita itu menulis 1-2 lembar aja membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, Buya Hamka itu sekali duduk saja itu bisa menulis atau menghasilkan tulisan hingga banyak halaman. Sehabis Isya biasanya Buya Hamka itu, kalau menurut penuturan Pak Rusdi Hamka itu digunakan sebagai waktu untuk membaca. Dan Buya Hamka itu tidak pernah tidur sampai larut malam, karena dia bangun di sepertiga malam terakhir itu untuk melakukan sholat malam. Nah, setelah itu kebiasaan Hamka itu menulis. Nah, kalau aktivitas siangnya itu memang Buya Hamka sudah banyak jadwal untuk memberikan ceramah agama, memenuhi panggilan masyarakat untuk mengajar ngaji. Belum lagi aktivitasnya di Masjid Agung Al-Azhar, kemudian juga bagaimana setiap sore itu Buya Hamka itu menemui tamu-tamunya. Jadi bisa kita lihat bahwa karya Buya Hamka itu yang lebih banyak itu lahir ketika Buya Hamka itu masih muda. Nah, karena memang aktivitasnya belum banyak tersita di keulamaannya itu, di dunia politiknya juga itu. Nah, baru setelah hijrah ke Jakarta tahun 1950 itu, aktivitas Buya Hamka menulis itu memang menurun. Bahkan aktivitas hasil karya tulis Buya Hamka di masa senjanya itu kan yang berwujud buku hanya Tafsir Al-Azhar itu aja, menjadi karya masterpiece-nya, fenomenalnya. Selain itu cuma opini-opini atau tulisan-tulisan ringan saja di majalah Panji Masyarakat dan Suara Muhammadiyah. Jadi Mas Songki Baktiar itu, Buya Hamka melahirkan banyak tulisan itu memang ketika masih muda, ketika masih beraktivitas di Sumatera, belum menetap di Jawa. Kalau sudah hijrah ke Jakarta, memang aktivitas menulisnya sangat-sangat berkurang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada momen atau peristiwa penting dalam hidup Buya Hamka yang jarang dibahas, tetapi sangat mempengaruhi pemikirannya? Itu salah satunya adalah pemikiran pergerakan Cokro Aminoto itu tadi, juga Suryo Pranoto. Bagaimana seorang Cokro Aminoto yang berpenampilan gagah, berperawakan gagah, kemudian kata-katanya itu berapi-api. Itu sangat, apa yang disaksikannya ketika di Jawa oleh Hamka Muda itu sangat berbeda sekali dengan apa yang disaksikannya ketika melihat ulama-ulama di Sumatera Barat, termasuk guru-gurunya. Bagaimana murid itu hanya diajarkan untuk menjadi pendengar di kelas, sementara guru memberikan pelajaran. Tetapi berbeda dengan apa yang dilihatnya di Jawa. Ketika mengikuti sebuah forum diskusi yang diisi oleh Cokro Aminoto dan Suryo Pranoto, kakak Ki Hajar Dewantara itu, Hamka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang itu tidak hanya menjadi pendengar bagaimana Cokro Aminoto itu menyampaikan gagasannya, tetapi juga dipantik bagaimana orang-orang atau peserta di dalam diskusi itu untuk
ada diskusi timbal balik. Dia bisa mengeluarkan pendapatnya, dia bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Nah, disitulah yang kemudian menjadi apa ya, semacam perubahan pada diri Hamka, bahwa hak kita itu akan berubah kalau kita itu bisa merdeka dalam menyampaikan pendapatnya. Kita itu memiliki ide dan gagasan itu yang liar, yang tanpa batas. Tetapi kadang keadaan yang justru membatasi kita, sehingga ide dan gagasan kita itu tidak sampai dan didengar oleh masyarakat. Nah, ketika udah mengikuti kelas Cokroaminoto itulah Hamka mulai berani untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan-gagasannya. Jadi itulah tolak ukur di mana Hamka itu bisa berubah dari yang tadinya hanya pasif menjadi murid pendengar, tapi setelah ke Jawa itu Hamka bisa menjadi seorang yang aktif cara berpikirnya. Begitu Mas Ongki, mudah-mudahan sudah menjawab. Mumpung masih muda Mas Ongki, jadi mungkin bisa dikejar dalam menulisnya, sehingga nanti ketika usianya sudah bertambah, publikasinya sudah banyak duluan gitu ya Mas Haidar, kalau Hamka mengajari kita. Iya sih. Sembari menunggu teman-teman yang lain, mungkin ada Mbak Eka, ada Mas Awi, dan lain-lainnya, saya ingin melanjutkan pertanyaan ya Mas Haidar. Berarti selama Mas Haidar melakukan penelitian ini terkait dengan Hamka itu waktu itu berapa lama berarti ya Mas? Dan ada nggak sih Mas cerita menarik yang Mas Haidar temukan selama proses penelitian dan penulisan buku itu sendiri yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang tadi relate banget sama pertanyaannya ya terkait dengan gimana menulis dan lain sebagainya. Kalau di total itu kan butuh waktu sekitar 1 tahun lebih Mbak itu Mbak, untuk menghasilkan buku ini, karena memang kita yang yaitu tadi mensinkronkan antara bagaimana kita itu bisa mengambil titik tengah antara cerita-cerita tutur yang bisa kita dapatkan di lapangan dengan yang sudah ada di tulisan. Nah, itu kan harus sinkron. Ketika sementara kita menjadikan buku karya Hamka sendiri sebagai rujukan, misal yang kenang-kenangan hidup itu kan juga di sana kalau kita baca dengan teliti dan hati-hati juga ada ketidaksinkronan juga. Hamka menyebut di situ dilahirkan pada hari Minggu tanggal 16 Februari, tetapi di buku yang lain Hamka menyebutkan hari Senin tanggal 17 Februari. Nah, itu kan seperti itu kan sebuah hal kecil, tapi juga harus kita apa ya, kita cari solusinya dengan jeli agar kita sesuai fakta, karena ini memang kan sejarah. Kemudian riset-riset di lapangan yang agak berat ya cuma ini mensinkronkan antara itu, tapi semua berjalan lurus dan juga berjalan tidak mendapatkan halangan yang berarti gitu. Kalau penulisannya sendiri, saya fokus menulis setelah riset itu 6 bulan ya Pak ya, 6 bulanan, 5 sampai 6 bulan. Karena memang yang sebagian itu kan kita tulis berbarengan dengan riset. Karena saya tipenya itu orang yang data yang udah saya dapat itu langsung saya tulis karena itu masih anget di kepala gitu. Jadi mengalir gitu. Kalau kita endap, kita bagi antara misal 2 bulan riset, 2 bulan berikutnya nulis. Nah itu saya nggak bisa. Karena memang kalau mengendap terlalu lama itu kan nanti kita juga harus ini kan harus menyesuaikan dengan data yang udah ditranslate dan lain sebagainya. Itu. Kemudian selain itu juga kita butuh waktu untuk editing dan layout sampai cetak itu berapa ya, 2 bulanan itu. Karena ada diskusi-diskusi tentang penentuan judul dan penataan letak bab-bab ini tadi yang saya ceritakan tadi. Mungkin itu dibalik cerita buku ini. Oh. Waktu itu saya sempat ikut pelatihan menulis juga sih Mas. Benar sih waktu itu kata mentornya itu ya apa yang ada di pikiran tuh langsung ditulis gitu ya, jangan Iya, diendapin betul. karena itu sangat berpotensi untuk hilang nanti ya Mm-mm. makin nggak jadi-jadi tulisannya Mm-mm. gitu ya. Baik, ini saya lanjut ya Mas. Ini ada pertanyaan dari Kak Eka dan juga Mas Ari. Nah, untuk
dari KIK. Di sini saya ingin bacakan. Kepenulisan Buya Hamka pada buku sastranya itu dipengaruhi dari mana saja ya Mas? Lalu bagaimana hubungan antara Buya Hamka dengan penulis-penulis lainnya? Apakah Buya Hamka juga mengenal penulis-penulis di luar genre yang sudah ditulisnya atau seperti apa? Silakan Mas Haidar. Baik, terima kasih Mas Ika atas pertanyaannya. Selain menjadikan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan atau pengamatan yang dilakukan Hamka di sekitar sebagai sumber tulisan, Buya Hamka ini dalam melahirkan karya-karya sastranya juga dipengaruhi oleh sumber bacaannya. Ketika menulis tenggelamnya kapal Van der Witch misalnya, nah itu kan juga dipengaruhi juga oleh karya Alman Faluti itu. Nah itu cuma Hamka itu kayak semacam menyadur, jadi cerita di mereka disesuaikan dengan latar cerita di sini dengan penokohan yang berbeda. Artinya Buya Hamka itu melahirkan karya-karyanya itu juga berdasar atas bacaannya. Juga kalau kita melihat juga atas saran teman-temannya, termasuk salah satunya adalah di bawah lindungan Ka'bah itu. Itu kan cerita yang diceritakan oleh teman Buya Hamka, tetapi temannya itu nggak bisa nulis. Nah, maka direka-reka sama Buya Hamka itu jadi tulisan yang malah laris sampai sekarang kan gitu. Nah, itu seperti itu latar yang melatari Buya Hamka melahirkan karya-karya sastranya. Kemudian bagaimana hubungan Buya Hamka dengan para penulis lainnya? Yaitu sangat baik sekali ya. Itu memang Buya Hamka itu menjalin hubungan dengan penulis lain seperti Ahmad Yunan Nasution itu juga bagus, bahkan bekerja sama, bahkan dengan Muhammad Natsir. Itu tulisan-tulisan Buya Hamka dan Muhammad Natsir itu sudah saling berkirim tulisan, surat menyurat juga. Pada tahun 1930-an Buya Hamka itu kan datang ke Bandung, ke tempatnya Ahmad Hasan. Di sana ada Muhammad Natsir juga. Di situ menjalin hubungan relasi kepenulisan dengan dua tokoh itu, Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir itu. Hubungannya dengan Pak Pram juga bagus meski sempat tersendat dengan kasus yang tuduhan di Bintang Timur itu. Terus dengan penulis-penulis lain seperti H.B. Yasin, Kasman, Singodimejo, dan penulis-penulis era itu pada waktu itu angkatan awal Balai Pustaka itu juga sangat harmonis. Nggak ada pertentangan, bahkan semua penulis di Balai Pustaka itu karena Balai Pustaka kan yang menerbitkan karya-karya romans Hamka itu sangat sangat bagus sekali. Bahkan mereka sering bertukar ide dan gagasan, bahkan ketika Hamka difitnah tentang karya tulisnya tenggelamnya kapal Van der Witch itu kan Habib Zain termasuk yang membela dan akhirnya memenangkan bahwa karyanya itu bukan plagiaris, hasil plagiat gitu. Itu Mas Eka, Mbak atau Mas? Mbak Eka. Mbak Eka. Iya. Semoga menjawab ya mereka. Aku lanjut baca pertanyaan dari Mas Ari. Dari Mas Ari Alfian ada 3 pertanyaan Mas Haidar. Yang pertama, Mas Ari menanyakan adalah bagaimana sikap seorang Hamka melihat ideologi yang berlawanan dengan Islam seperti komunisme. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa seorang Hamka memberikan kata pengantar untuk buku karya Tan Malaka yang berjudul Islam dalam Tinjauan Madilog? Apakah dalam buku Memahami Hamka ini ada cerita mengenai kedua tokoh tersebut? Silakan Mas Haidar. Baik, terima kasih Mas Ari. Kita menjawab yang pertama, bagaimana seorang Hamka melihat ideologi yang berlawanan dengan Islam, khususnya komunisme. Buya Hamka mengambil sikap tegas memusuhinya, karena itu memang bukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa seorang Hamka memberikan kata pengantar untuk buku karya Tan Malaka? Nah itu sebenarnya ada cerita di balik ini, Mas. Jadi Buya Hamka itu belum membaca karya itu secara utuh, cuma dikirimi sebagiannya saja, dan itu sesuai dengan hasil perenungan dan pemikiran Hamka. Makanya ketika itu sudah dibaca, Hamka memberikan kata pengantarnya, tetapi
dia menyampaikan kekecewaannya ketika sudah membaca utuhnya loh, kok akhirnya bukunya jadi bertentangan seperti ini, nggak sesuai dengan yang kemarin gitu. Itu ada itu di buku karya Buya Hamka diceritakan juga. Kemudian yang ketiga, apakah dalam buku Memahami Hamka ada cerita mengenai dua tokoh ini? Tentang bagaimana pandangan Hamka tentang komunisme ada di buku Memahami Hamka, itu lumayan banyak karena ini sangat sangat mewakili bagaimana pemikiran Hamka tentang syariat Islam juga komunisme itu. Karena komunisme dulu sama sekarang itu kan agak berbeda, geser-geser lah ideologinya itu. Nah, dulu Haji aja bisa ikut komunis, sekarang enggak kan, karena memang berbeda. Tetapi untuk cerita Kata Pengantar Tan Malaka sebenarnya mau disertakan di sini di bab terakhir. Tetapi karena bukunya udah tebal, kemarin kita diskusi dengan Pak Sabe dikurangi bab ini jadi nggak dimasukkan. Itu Mas Ari. Semoga sudah menjawab. Semoga nanti di karya berikutnya bisa ya Mas diterbitkan, jadi kita bisa membaca juga terkait dengan yang barusan didiskusikan. Insya Allah. Kalau dari chat sih ini sudah semua ya Mas Haidar. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, kalau misalnya Mas Haidar tidak keberatan, karena masih ada 3 menit lagi. Boleh nggak Mas? Boleh, silakan Mbak. Ya ini berkaitan juga dengan buku yang kita diskusikan malam ini. Pandangan Mas Haidar tentang pentingnya menuliskan dan menyebarkan cerita-cerita yang jarang diketahui orang itu seperti apa sih Mas Haidar? Tipnya atau gimana? Gimana Mas? Tips menuliskannya atau gimana? Pandangan Mas tentang pentingnya, kenapa sih penting kita untuk menyebarluaskan cerita-cerita Oh. yang kayak tadi, yang kita sebenarnya orang-orang nggak tahu, oh ternyata begitu ya, gitu. Ada sisi-sisi lain yang selama ini mungkin kita nggak dapatkan baik di bangku sekolah atau di buku-buku formal gitu. Oke, baik Mbak Siska. Saya rasa sangat penting ya Mbak ya, karena memang itu apalagi menulis. Nah ini kan saya saya cerita dikit tentang kenapa saya fokus ke novel tokoh sejarah. Itu karena kita itu kan selama ini di bangku sekolah itu dikenalkan mereka hanya di permukaannya saja. Nah kita itu kayak Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, Cokro Aminoto, kemudian Muhammad Natsir, dan buku-buku yang saya tulis itu kan di bangku sekolah cuma diterangkan Hamka itu siapa, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, kiprahnya nggak diulas sedemikian detail. Bahkan karya ilmiah semacam tugas akhir skripsi yang mengangkat Hamka atau tesis yang mengangkat Hamka itu juga nggak menceritakan secara detail bagaimana kehidupan beliau, pemikiran beliau, kehidupan rumah tangga beliau. Nah itu. Terus tentang sisi-sisi kehidupan beliau yang tidak banyak diketahui. Nah itu sebenarnya yang menjadi alasan saya untuk membaca ini sebagai peluang, bahwa generasi muda saat ini itu kan sudah terpisah jauh dengan tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh penggerak kita. Padahal kita itu kan ketika ingin menjadi bangsa yang maju dan berkembang, kita itu kan harus menghormati jasa-jasa para pahlawan. Tidak sekedar menghormati, tetapi juga harus menyambung, meneruskan perjuangan mereka. Nah, salah satunya apa yang bisa membuat kita itu bisa meneruskan perjuangan mereka? Mengenal sosoknya. Kita itu mengenal sosoknya secara utuh. Ketika kita sudah mengenal sosoknya secara utuh, misalnya mengenal Buya Hamka, maka akan tumbuh di hati kita itu untuk mencintai sosok ini. Karena memang seluruh hidupnya diabdikan untuk agama, nusa, dan bangsa. Ketika sudah timbul kecintaan kita kepada tokoh-tokoh pahlawan kita, nah otomatis kita itu akan terbangkitkan sendiri kok Mbak, kesadaran kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan salah satunya dengan mewujudkan harapan-harapan mereka. Salah satu itu kan kalau yang melekat pada diri Buya Hamka itu kan ada 3 sebenarnya. Tentang toleransi beliau, sikap pemaaf beliau, dan keteguhan beliau. Nah ini generasi muda saat ini harus tahu
salah satu cara agar mereka tahu bagaimana toleransi Buya Hamka, bagaimana sikap pemaaf Buya Hamka, bagaimana teguhnya Buya Hamka dalam berprinsip dan lain sebagainya, itu kan harus mengenal Hamka secara utuh. Maka menghadirkan cerita-cerita tentang pemikiran, kepahlawanan, dan kehidupan Hamka itu menjadi sebuah keharusan. Sehingga kita dari mengenal Hamka itu akan mengetahui, Mbak, toleransi Hamka itu seperti apa, menghargai perbedaan, menumbuhkan kebersamaan, menghindari perpecahan, meletakkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Terus juga sikap pemaaf Hamka itu seperti apa? Kalau kita udah mengenal Hamka secara utuh, tentu kita akan tahu, oh sikap pemaaf Hamka itu seperti tidak mudah tersinggung, merdeka, mengolah masalah, kemudian baik sangka, kemudian Hamka ini juga menghindari perdebatan tapi tegas dan berprinsip ketika pada waktunya dia harus menyampaikan pendapat. Dengan mengenal Hamka, kita juga dari karya yang kita tulis, kita juga bisa lebih paham seperti apa sikap keteguhan seorang Buya Hamka ini, seperti berani bersikap, jujur dan anti suap. Nah, ini kan sangat relate dengan keadaan kita saat ini. Kemudian tidak mudah dipengaruhi, berani, mandiri, bekerja keras, bisa menghargai, melayani dengan sepenuh hati. Nah, itulah di antara salah satu pentingnya bagaimana kita itu sebagai generasi muda harus menelurkan karya-karya untuk mengangkat para pahlawan kita. Maka saya sangat senang sekali jika ke depannya banyak penulis muda yang di generasi kita ini yang bisa melahirkan buku-buku yang istilah memberikan motivasi kepada generasi kita selanjutnya. Salah satu menghadirkan tokoh kepahlawanan dari orang-orang yang kita miliki. Itu Mbak Siska. Baik, luar biasa sekali Mas Haidar. Ini kalau misalnya boleh saya highlight sedikit, kalau kita mau di kondisi yang sekarang ya Mas, yang kita sangat krisis sekali untuk mencari tokoh siapa yang bisa kita tauladani, ya mungkin kita bisa kembali pada sejarah-sejarah dan tokoh-tokoh pada masa lalu. Untuk kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan kita, ya kita harus memahami dan mengetahui beliau secara kafah sehingga kita bisa mengambil nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran bagaimana mereka menyikapi hidupnya dan itu kita bisa manfaatkan di masa yang sekarang. Dan khusus untuk buku yang kita sudah diskusikan pada malam hari ini, luar biasa sekali ternyata cerita-cerita yang diangkat oleh Mas Haidar itu tidak hanya memberi ruang yang baru terkait dengan sejarah yang ada di Indonesia, tapi itu bisa juga jadi pembelajaran bagi anak muda, baik yang dia berprofesi nanti sebagai politisi atau dia menjadi seorang guru, dan atau apalagi sebagai seorang agama itu sangat relevan apabila nanti kita baca lebih dalam buku terkait dengan memahami angka, The Untold Stories. Mungkin sekian yang bisa saya highlight juga dan saya pribadi mewakili teman-teman sejarah. Terima kasih banyak Mas Haidar atas waktunya 1,5 jam belakangan sudah berdiskusi bersama kami dan juga semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi hal positif juga dalam kehidupan kita dan juga bagi Mas Haidar sendiri tentunya. Semoga nanti di lain waktu kita bisa diskusi lagi Mas Haidar karena tadi pas saya udah riset 2 hari belakangan karya-karya Mas Haidar luar biasa banyak sekali sebenarnya dan saya yakin banyak juga yang bisa kita pelajari dari karya-karya tersebut. Sekian dari saya Mas Haidar, saya mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Kepada teman-teman saya juga mohon maaf. Dan sampai jumpa di Temu Sejarah diskusi kita minggu depan pada Kamis malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Haidar. Terima kasih.